memasuki usia ke-35 tahun. Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Adat Teleput di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, merayakan hari jadinya ini dengan sangat sederhana. Perayaan hanya dilakukan dengan pemotongan tumpeng. Dihadiri sejumlah rekannya sesama pengelola LPD serta dihadiri pimpinan Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yang selama ini menjadi mitra kerja, sekaligus lembaga keuangan milik pemerintah Provinsi Bali, yang konsisten membantu LPD yang ada di masing-masing desa adat. Walaupun dirayakan dengan sederhana, ratusan warga desa adat setempat hadir dengan sukacita, sebagai wujud dukungan atas keberadaan LPD sebagai milik warga adat ini, yang banyak membantu usaha dan meringankan beban krama adat. Termasuk dalam menjaga dan melestarikan serta memajukan adat istiadat dan seni budaya, yang bernafaskan pada ajaran suci agama Hindu. Kegiatan maupun peran serta LPD ini, juga dilandasi pada falsafah Trihita Karana, yang diwujud nyatakan melalui harmonisasi kehidupan warga masyarakat dengan Hyang Widi, keharmonisan dengan sesama manusia, serta dengan semua makhluk dan lingkungan sekitarnya. Termasuk di dalamnya mendukung kehidupan sosial religius masyarakat, melalui peran sertanya dalam pembangunan spiritual, baik itu pembangunan fisik pelinggih maupun dalam mendukung kegiatan kerohanian. Guna membangun dan memperkuat iman dan ketakwaan masyarakat terhadap agama Hindu, serta memperkokoh mentalitas krama di tengah kemajuan teknologi informasi, serta banyaknya rombongan budaya dan kepercayaan yang masuk di tanah Bali. Seiring dengan kemajuan pembangunan akibat pesatnya perekonomian Bali, yang didukung industri pariwisata. Selain dukungan krama adat telepon, banyak rekanan maupun pengurus dan pimpinan LPD dari desa adat lain di Bali, ikut hadir untuk merayakan hari ulang tahun LPD telepon. Sebagai rekan sekaligus sebagai sesama pengelola lembaga keuangan milik desa adat, mereka ingin berbagi rasa syukur atas perjalanan LPD telepon, sehingga mampu menapaki usia yang ke-35 tahun, nyaris tanpa persoalan, baik permasalahan keuangan maupun persoalan lain. LPD Teleput tetap bertahan dengan kesuksesan yang sangat membanggakan warganya. Selain warga yang menjadi pemilik sekaligus nasabah utama, banyak rekanan usaha juga hadir di tengah-tengah perayaan hari ulang tahun ke-35 LPD Teleput.
bagian jero benese, jero klian adat, jero pekaseh, mangdo raurek. Berikutnya disiapkan undian selanjutnya dari BPD Tampak Siring. Disiapkan untuk BPD Tampak Siring. 700. Iki pedang deg-degan puniki. Deg-degan terus terang mantan pedang deg-degan. Pedang takutnya kalah dengan semangat lancar. April 2024 niki ngemadiang ngayah ring LPD 2. Jantan sampun sangkaning semeton sarang sami. Mulai pisan suk semua dewa niki sarang sami. 35 tahun. Nika dumun memeja kecil penika sarang 3 titiang. Bahkan sempat dikira pengecer SDSB penika. Tiga Pak Kepala Cabang peniki sekalian titiang perkenalkan Kepala Cabang BPD Ubud dan BPD seluruh Bali yang membantu dari awal. Baik, tepuk tangan untuk Toko Nyoman niki. Dari awal sampun membantu. Talari wawu ikut Nyoman sampaikan tadi juga sinergi Bank BPD Bali sarang LPD iki sampun sejak tahun 84 yang berdasarkan SK Pak Gubernur sampai makin yang terus tumbuh berkembang menentangnya yang di LPD oleh 3 orang kan satu Nyoman dari Jawa, Pak Wayan Parso dan Pak Wayan Wakse itu 3 orang. Bahkan dulu sempat diberitakan di kantor pengadaan SDMB di Ulu dan Pak Wayan. Tapi seiring perjalanan waktu berkat dukungan dari masyarakat. Ini kan LPD ini lembaga keuangan milik Kramada. Tentu yang pertama mesti menjaga, mengayomi, mendukung itu adalah warga adat itu sendiri. Nah, hari ini kita melakukan peringatan ulang tahun yang ke-35. Artinya sudah 35 tahun LPD ini berusia. Tentu apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, terutama untuk pelestarian seni adat dan budaya, itu sesuai dengan Perda kan 20% keuntungannya dibagikan kepada desa adat secara langsung untuk dana pembangunan. 5%-nya dipakai untuk dana sosial. Tentu ini juga bagian dari upaya kita untuk ikut bersama-sama melestarikan seni adat dan budaya yang memang menjadi tujuan daripada pendirian LPD untuk menjaga desa adat itu, menguatkan desa adat itu secara budaya. Nah, kalau kita lihat hari ini dukungan semua konten masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, lansia bahkan, ini adalah cerminan bahwa LPD itu miliknya harus didukung bersama-sama, kan begitu ya. Selain dari segi finansial, tapi lebih dari dukungan moral juga sangat penting.
Sehingga antara likuiditas dan kondusivitas itu kita harus jaga. Saya kira itu untuk tahun ini sudah, kalau kita lihat secara rencana kerja apa yang kita targetkan, tentu walaupun masih sedikit tetapi apa yang kita sepakati itu yang kita pakai acuan, terutama rencana kerja. Untuk tahun depan tentu harapannya biasa lebih besar lagi dari tahun yang sekarang, tetapi tetap kita menyesuaikan dengan situasi kondisi di desa adat setempat. Dan tentu laba itu bukan satu-satunya ukuran, tapi banyak komponen terutama sosialnya. Dari komponen sosial yang memang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu tahun ini Anda sekarang sudah saksikan bagaimana kemeriahan dari komponen seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Telepon. Capaiannya Pak, boleh disebut? Iya, saya kira secara angka tidak kita sampaikan, tapi secara apa yang ditargetkan dalam rencana kerja hampir tercapai semua. Tetapi lagi-lagi ini adalah sesuai target di desa adat setempat. Artinya potensi adatnya, termasuk juga potensi ekonominya. Kalau di sini karena kita didukung hanya satu banjar, 250 kakak, tentu pandangan yang sesuatu itu kan kalau dari atas ya bisa kecil. Kalau kita lihat dari bawah pasti besar kan begitu filosofisnya. Perayaan yang dihadiri pimpinan LPD Ubud ini, perayaannya dipusatkan di depan kantor LPD setempat, tepatnya di desa adat setempat. Bahwa rekanan maupun pimpinan LPD dari berbagai desa adat ini ikut larut dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Kami persembahkan 25 burung merpati. Om Hawigiramastu Namasidam. Om Swastiastu. 1, 2, 3. Mulai dari jalan santai hingga senam sehat bersama para lanjut usia yang tergabung dalam paiketan warga desa adat Telepon. Merek mengikuti seluruh kegiatan dengan keceriaan yang diwarnai pula oleh suasana penuh keakraban. Peringatan hari ulang tahun ke-25 LPD Telepon ini diawali dengan doa bersama yang diikuti seluruh warga masyarakat dan para undangan. Doa ini dipanjatkan sebagai puja dan puji syukur atas tetap langgeng LPD Telepon dengan kemajuan usaha yang telah diraihnya. Seperti yakni Pujian Adat Ujung Kajar, Wayan Suwandila, diungkapkan Suwardika pembentukan awal LPD Telepon hanya untuk memenuhi himbauan pemerintah Provinsi Bali saat itu. Kehadiran lembaga keuangan yang dijaga Gubernur Bali Ida Bagus Mantra saat itu tidak mendapat respon maupun tanggapan. Bahkan saat mencari pengelola LPD, tidak banyak yang berminat untuk bergabung sebagai karyawan lembaga keuangan desa adat ini. Menurut klien adat Ujung Kajar ini, saat itu hanya 3 orang yang berkenan didaftarkan sebagai pegawai. Dari 3 orang ini, LPD Teleput mulai dirintis dipimpin oleh Nyoman Cendekiawan. Cendekiawan bersama 2 orang lainnya ini bekerja keras walaupun penuh tantangan. Tidak hanya membangun kesadaran warga untuk memanfaatkan LPD yang menjadi paduan desa adat, mereka bertiga harus menampung kekhawatiran penuh kecurigaan sebagian warga terhadap LPD. Membangun kepercayaan masyarakat adat Teleput dengan kondisi perekonomian masyarakat tidak seperti sekarang ini sungguh sangat sulit. Terlebih kondisi LPD Teleput ketika itu hanya memanfaatkan bangunan sempit dan sederhana. LPD Teleput dioperasikan dengan jam kerja belum menentu. Karena melihat kondisi tempat usaha LPD seperti itu,
LPD Teleput sering dicurigai sebagai tempat penjual SDSB, yaitu kupon sumbangan dana sosial berhadiah, yang diisetkan sebagian warga bernaung sajuki yang dilegalkan pemerintah saat itu. Hal senada juga dikisahkan oleh Deni Nyoman Cendikiawan, SH, MC. Diakui dengan kondisi LPD Teleput seperti itu, justru menjadi tantangan baginya bersama dua rekan sesama pengelola LPD tersebut, untuk bekerja keras. Dengan mendatangi rumah warga dan sejumlah warung yang ada di wilayahnya, secara perlahan usaha LPD Teleput mulai menuai kepercayaan masyarakat. Tidak hanya mampu menyebar kredit dari modal awal LPD Teleput sejumlah Rp2.500, banyak pula warga masyarakat mulai menabung. Tumbuhnya kepercayaan dan mulai banyaknya dana masyarakat ini, usaha LPD Teleput pun mulai tumbuh dan berkembang. Bahkan kini di tahun buku 2023, LPD Teleput disebutkan telah memiliki aset sekitar Rp85 miliar. Dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat, selain laba yang diperoleh terus meningkat, laju usaha LPD Teleput pun kian tumbuh positif. Namun tidak hanya peningkatan laba yang dibanggakan prajurit dan warga adat setempat, karena kemajuan usaha LPD Teleput ini mampu meringankan beban keuangan warga masyarakat adat. LPD Teleput diakui sudah berperan penting dalam pembangunan yang dilandasi Trihita Karana. Sesuai konsep Trihita Karana, LPD Teleput ikut serta berpartisipasi dalam menunjang laju pembangunan di desa adat dalam bidang Parahyangan, Pawongan dan Palemahan, yang ada di wilayah desa adat Teleput. Dalam pembangunan Parahyangan, LPD Teleput menyerahkan sebagian laba yang diperoleh untuk pembangunan fisik, baik itu pelinggi maupun untuk pembangunan suci yang ada di sejumlah tempat suci yang ada di wewidangan desa adat Teleput. Tidak hanya fisik, keikutsertaan LPD Teleput juga dalam penyediaan sarana upacara atau upakara, ketika akan dilaksanakan ritual keagamaan yang dilandasi ajaran suci agama Hindu. Sehingga dalam pembangunan di bidang Parahyangan ini, beban masyarakat adat mampu dikurangi. Demikian pula dalam bidang Pawongan, dari laba yang disisihkan sesuai ketentuan, LPD Teleput juga ikut membangun sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, baik itu melalui pembinaan mental spiritual maupun dalam bantuan dana pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, difokuskan menjaga dan pada warga adat Teleput selaku pembudaya yang bernapaskan agama utama dalam meningkatkan laju usaha LPD, karena disadari pembentukan LPD yang digagas Gubernur Ida Bagus Mantra itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat adat, selalu pewaris dan pelestari adat istiadat serta budaya Bali yang dilandasi oleh ajaran suci agama Hindu. Terkait pembangunan di sektor Palemahan, LPD Teleput juga tidak tinggal diam, karena disadari menjaga dan melestarikan adat istiadat serta seni budaya tidak akan lepas dari pengaruh alam sekitar. Sehingga tidak hanya keuntungan maupun laba finansial yang menjadi kebanggaan warga masyarakat adat Teleput, tetapi komitmen LPD dalam memajukan pembangunan di desa adat Teleput sudah dirasakan manfaat dalam menunjang laju pembangunan di desa adat Teleput. Melihat dikurang masyarakat inilah diakui Nyoman Cendikiawan menjadi motivasi para pengelola lembaga keuangan milik desa adat Teleput. Karena LPD Teleput yang dibangun tahun 1989 ini tetap mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan antar lembaga keuangan yang ada, termasuk masuknya berbagai usaha perbankan, koperasi maupun mewabahnya pinjaman berbasis online yang diakuinya sebagai pesaing sekaligus penyanding dalam memajukan usaha LPD. Namun semua itu harus didukung oleh semua kalangan masyarakat adat, karena
karena LPD merupakan lembaga keuangan milik nama adat, yang keuntungan maupun perolehan labanya sebagian dikembalikan untuk masyarakat adat dan sebagian lain untuk menambah modal, guna mengembangkan usaha LPD itu sendiri. jalan santai yang melibatkan para kelompok lanjut usia. Selesai menempuh rute jalan santai sekitar 2,5 km, panitia perayaan hari ulang tahun ke-35 LPD Telepon juga menggelar senam sehat bagi kaum Werda. Dengan gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan dan usia, para lansia tampak sangat menikmati kegiatan ini. Sehingga terlukis wajah kebahagiaan di kalangan warga lansia, peserta senam sehat itu. Tidak hanya sehat dan kebahagiaan didapat para peserta kegiatan ini, panitia juga memberikan penghargaan berupa hadiah bagi peserta yang beruntung. Baik bagi peserta jalan sehat juga disiapkan beragam hadiah bagi peserta senam sehat dari kalangan lanjut usia yang terheboh. Sehingga kegiatan yang dilakukan pihak pengelola LPD Telepon tahun ini, diakui warga setempat sangat berkesan dan menyenangkan.
bagi kalangan warga lanjut usia, namun bagi peserta lain. Karena di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, justru interaksi sosial kian warga menyusut. Kehidupan masyarakat Bali yang dulunya diwarnai penuh keakraban dan gotong royong, kini sangat langka ditemukan. Karena itu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Perayaan Ulang Tahun LPD Teleput ke-35 tahun 2024 ini diharapkan terus dikembangkan, guna memupuk kembali keakraban serta meningkatkan kembali interaksi sosial masyarakat, di tengah kian menguatnya kehidupan masyarakat yang cenderung individualistis. Sampai tuntas. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, serta like dan bagikan link video ini. Jangan lupa komentar konstruktif untuk mengembangkan Gatra Gianyar. Sekali lagi terima kasih.